Selamat datang di Bereview, Berita Review. Di sini saya akan ngasih kamu update info tentang review alias kritik yang diberikan para kritikus film terhadap film-film dan serial-serial yang kini sedang main, baik di bioskop maupun di platform-platform streaming. Untuk episode perdana ini, kita akan mengintip review-review untuk 2 film layar lebar dan 2 serial yang baru saja rilis. Dan kita akan awali review episode pertama dengan serial One Piece live action yang tayang di streaming Netflix sejak 31 Agustus 2023 lalu. Bagi kamu yang belum tahu, live action adalah istilah untuk film atau serial yang dimainkan oleh aktor-aktor sungguhan. Selama ini kita warga awam kan bingung mau nyebut apa untuk film yang bukan animasi alias kartun. Biasanya kita cuma nyebut film manusia atau film non-animasi. Nah, istilah resminya adalah live action. Oke, back to topic. One Piece mendapat review glowing alias bagus sekali dari para kolumnis dan pengamat film. Lauren Milici dari Games Radar berpendapat bahwa One Piece berhasil karena dibuat oleh orang-orang yang merupakan fans dari One Piece versi anime. Mereka membuatnya dengan cinta sehingga bekerja sungguhan dan gak hanya sekedar nyari rating dan duit sebanyak-banyaknya. Enggi Hen dari The Hollywood Reporter menulis bahwa One Piece sangat menghibur baik bagi anak-anak maupun orang dewasa karena mampu menjaga karakter-karakternya tetap enjoyable dan fun seperti dalam versi aslinya. Sementara itu, Angelica Jade Bastian dari majalah Vulture mengungkap bahwa serial ini yang versi live action mampu menjaga kesetiaan terhadap material aslinya, dan itulah yang membuatnya menjadi sebuah tontonan yang kuat. Secara keseluruhan, lembaga agregator kritik film Rotten Tomatoes mencatat bahwa 86% dari 49 review yang berhasil mereka kumpulkan memberikan penilaian positif bagi serial satu ini. One Piece dibintangi oleh Iñaki Godoy, Emily Rudd, dan Mackenzie Yu. Kini warga sedang excited menunggu kelanjutan petualangan Monkey D. Luffy di season keduanya. Beda dari versi live action dari One Piece, film Mech 2 The Trench justru mendapat banyak kritik pedas dari para pengamat. Agregator Rotten Tomatoes hanya mencatat skor 29% pujian dari 169 ulasan yang berhasil mereka kumpulkan. Rotten Tomatoes menyatakan bahwa film ini lemah karena mengandung terlalu banyak subplot yang ngambang tak jelas terlalu lama sebelum sampai pada klimaks thriller dan actionnya. Brian Tallerico dari website RogerEbert.com menulis bahwa Mech 2 terasa hampa dan dangkal sebelum setengah jam terakhir durasi saat aksi-aksi bawah air terjadi. Sedang Ashvi dari ABC Entertainment sependapat dengan Brian Tallerico, yaitu bahwa Mech 2 butuh waktu yang terlalu lama untuk tiba pada sekuen-sekuen aksi yang menegangkan. Diduga ini terjadi karena studio memilih Ben Wheatley menggantikan John Turteltaub di kursi sutradara, padahal Sina satu ini lebih dikenal sebagai sutradara film-film thriller psikologi daripada yang bergenre aksi thriller. Serial superhero dan science fiction buatan Korea Selatan Moving tayang streaming di Disney Plus Hotstar sejak 9 Agustus 2023 dan hingga 6 September lalu telah berjalan 16 episode belum tamat. Serial besutan Park In-jae dan Park Yoon-seo ini mendapat banyak pujian dari kritikus film, salah satunya dari John McDonald yang merupakan kontributor khusus serial dan film Korea Selatan di majalah Forbes. McDonald menganggap keberhasilan Moving ada pada ceritanya yang berlapis dalam banyak tataran dan semuanya menarik serta penting bagi pemirsa. Kisah superhero di sini tak hanya dilihat dari segi glorifikasinya saja, melainkan juga hambatan personal dan ketakutan-ketakutan psikologis dari para manusia super itu. Hal ini membuat Moving mampu menyajikan sisi emosional yang mendalam dan tak hanya sebatas adu jotos dari para superhero.
Sementara itu, Matt Kim dari IGN.com menyorot efektivitas Moving dari keberhasilannya memadukan banyak genre menjadi satu tontonan yang memikat. Di satu sisi ada kisah romansa remaja dengan beban kekuatan super yang tidak bisa dikontrol, dengan satu lagi genre aksi laga thriller saat sebuah kekuatan misterius berusaha menghabisi para superhero senior yang sudah pada pensiun. Dengan ulasan-ulasan yang penuh acungan jempol, para kritikus memprediksi bahwa Moving bisa saja menjadi the next Squid Game yang membuat heboh tak hanya benua Asia namun juga seluruh dunia. Moving sendiri dibintangi oleh Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, dan Zo In-sung. Satu lagi film sequel yang saat ini tengah main di bioskop-bioskop Indonesia adalah The Nun 2 yang disutradarai oleh Michael Chavez. Sebagaimana Meg 2, film yang berada dalam universe The Conjuring ini juga tak memperoleh ulasan yang terlalu bagus. Rotten Tomatoes total hanya mencatat angka dukungan sebesar 45% dari 85 ulasan yang berhasil mereka kumpulkan. Secara umum, Rotten Tomatoes mencatat bahwa The Nun 2 memang lebih menyeramkan daripada pendahulunya, The Nun pertama tahun 2018 yang dibesut Corin Hardy, tetapi tak menampilkan sesuatu pun yang baru dan orisinal. Dennis Harvey dari majalah Variety sependapat dengan itu. Memang sedikit ada peningkatan, tapi secara keseluruhan tidaklah memorable. Sementara itu, Mark Kennedy dari Associated Press bahkan mencatat bahwa Michael Chavez dan timnya gagal memberikan treatment shock yang sungguh-sungguh mengguncang dengan trik-trik horor yang sudah terlalu familiar, terutama bagi para pencinta genre horor. So, apakah kamu penasaran dengan ulasan-ulasan itu dan berangkat menontonnya untuk membuktikan bahwa pengamatan mereka keliru? Oke, sampai di sini dulu guys berita review episode perdana kali ini. Next, kita akan mengobrolkan review-review lain dari tontonan yang saat ini tengah terhidang di hadapan kita. Goodbye.